Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajrul Rahimi. Di sini saya akan coba meneruskan materi sebelumnya, yang mana di materi sebelumnya itu sudah sedikit saya bahas, dan di sini pun tidak akan saya bahas menyeluruh karena akan dibahas lebih detail di materi selanjutnya, satu persatu, satu poin per poin. Lanjut. Untuk al-muhassin al-lafziyah adalah keindahan lafaz. Itu cara memperindah kalam yang menitik beratkan pada memperindah lafaz. Dalam pembahasannya, keindahan lafaz dibagi pada 3 pokok bahasan seperti yang dijelaskan dalam kitab Ilmu Badi', kajian-kajian keindahan bahasa. 3 pokok bahasan tersebut yaitu al-jinas, as-saja', al-iqtibas. Maaf untuk notifikasi kurang bisa saya hilangkan. Jadi anggap saja tidak ada, maaf sekali maaf. Untuk al-jinas saya akan coba sedikit bahas pembahasannya, yaitu topik pembahasan al-jinas menurut Ali Al-Jarimi dan Mustafa Amin. Jinas adalah 2 lafaz yang serupa dalam pengucapan tetapi berbeda dalam makna. Ada 2 jinas. Yang pertama itu jinas tam, yang kedua itu jinas ghairu tam. Oke, lanjut. Jinas tam itu 2 lafaz yang memiliki kesamaan dalam 4 hal jenis hurufnya: huruf, harakat huruf, jumlah huruf, dan urutan hurufnya. Oke, yang pasti jika jinas tam seperti itu, jinas ghairu tam adalah yang memiliki perbedaan pada salah satu dari keempat hal di atas. Oke. Lanjut. As-saja'. Di as-saja' adalah dalam konteks ilmu badi', seperti yang dinyatakan oleh Ali Al-Jarimi dan Mustafa Amin, adalah kesamaan 2 fasilah atau kata terakhir mengenai huruf akhir, dan yang paling baik adalah yang sama paragrafnya. Selanjutnya ada al-iktibas. Tapi sebelum al-iktibas saya coba sedikit membahas tentang as-saja' ya. Jadi dari pengertian di atas itu bahwasanya bisa ditegaskan ilmu ini, as-saja' ini menjadi fokus sorotan untuk menentukan ungkapan itu bersajak atau tidak adalah hanya huruf akhir dari kata terakhir. Jadi yang dilihat itu hanya huruf terakhirnya saja ya, berarti kata terakhir kesamaannya, bukan utuh satu kata seluruhnya gitu. Berarti seperti rima mungkin kalau Indonesia. Oke, untuk selanjutnya ada al-iktibas. Jadi al-iktibas itu adalah kutipan. Menurut Ali Al-Jarimi dan Mustafa Amin, iktibas adalah membuat nasr atau syair, prosa atau syair mengandung sebagian dari Al-Quran atau Al-Hadith tanpa menunjukkan bahwa kandungan tersebut dari Al-Quran atau Al-Hadith. Sekutipan boleh sedikit diubah. Oke. Jadi kutipan-kutipan yang ada di dalam Al-Quran atau hadis ya, tapi boleh sedikit diubah. Oke, untuk selanjutnya ada muhsinat al-ma'nawiyah. Bisa dilihat ada banyak sekali ya untuk al-ma'nawiyah. Maaf, bisa dianggap tidak ada saja itu. Tatif. Lanjut. Dalam pembahasannya, keindahan makna dibagi pada beberapa pokok pembahasan. Menurut Kiai Haji
Wahab Muhsin Muhsinat Al-Ma'nawiyah ada 13. Yang pertama ada At-Tsuriyah, yaitu pembicara menyebut satu lafaz tunggal yang memiliki dua makna dekat dan jelas, tapi makna tersebut tidak dimaksud dan makna jauh dan maya, tetapi makna itulah yang dimaksud. Oke. Selanjutnya ada At-Tibaq. Untuk At-Tibaq, Al-Jarimi dan Mustafa Amin memberi pengertian tibak adalah sebagai berikut. Menghimpun suatu kata dan lawanya dalam kalimat. Untuk penjelasannya nanti pasti akan dijelaskan lebih rinci. Jadi saya hanya akan membaca sedikit demi sedikit penjelasannya. Bukan penjelasan sih, tepatnya pengertian lah. Selanjutnya ada Muqabalah yang memberikan Muhammad Zuhri dan Ahmad Humaidi memberikan definisi al-muqabalah, yaitu mendatangkan dua makna yang sesuai atau lebih, lalu didatangkan lawannya secara tertib. Belum paham? Oke, kita sama. Kita akan lebih mengorek lebih dalam. Jadi kita sekarang baca-baca sedikit dulu ke cangkangnya. Selanjutnya setelah muqabalah ada, kita loncat, ada husnu at-ta'lil, yang mana menurut M. Zuhri dan Ahmad Khudaini, husnu ta'lil adalah pengingkaran sastrawan baik secara nyata atau tersembunyi terhadap illat atau alasan sesuatu yang biasa dikenal, dan ia menentangkan illat yang benar sastra dan indah serta relevan dengan tujuan yang dikehendaki. Jadi husn at-ta'lil merupakan salah satu produk sastra dari sastrawan yang pandai membelokkan makna fenomena alam menjadi karya sastra yang indah dengan memberikan alasan terhadap fenomena tersebut sehingga memiliki nilai sastra yang tinggi, padahal fenomena itu sudah biasa dikenal dan masyhur di kalangan masyarakat sebagai fenomena alam. Selanjutnya ada Ta'kid al-Madah. Ta'kid madah bima yushbih adzam adalah menguatkan pujian dengan sesuatu yang menyerupai celaan. Jadi setelah ungkapan pertama yang berisi pujian, kemudian ungkapan berikutnya seakan-akan mencatat tapi malah memuji sebagai penguatan pernyataan pertama. Selanjutnya ada ta'kid dzam bima yushbihul madah, adalah menguatkan celaan dengan sesuatu yang menyerupai pujian. Artinya setelah ungkapan pertama yang berisi celaan, kemudian ungkapan berikutnya seakan-akan mau memuji tapi malah mencela sebagai penguatan pernyataan pertama. Hal ini juga terbagi dua. Ada mencualikan sifat celaan dari sifat pujian yang dinafikan, dan juga ada menetapkan sifat celaan bagi sesuatu lalu diikuti dengan pencualian yang mengandung celaan lagi. Tidak ada contoh. Maaf. Selanjutnya ada tadi yang belum itu al-mura'ah, an-nadhir, al-istikhdam, al-jam'u, at-tafriq, at-taqsim, at-taza'ul arif, dan at-tawjih. Dan mungkin untuk sisanya saya belum bisa menjelaskan lebih rinci
Saya hanya bisa menjelaskan segitu dan kurang lebihnya mohon maaf. Yang salahnya sudah pasti dari saya, dan saya tidak mungkin benar-benar benar, karena saya yakin dan saya tahu manusia itu tempatnya lupa dan salah. Mohon boleh dikoreksi jika banyak, bukan jika banyak, atas semua kesalahan-kesalahan yang saya buat. Syukran ala husni ihtimamikum wa khairan aqul lakum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.